teologi yang bagus, lalu kemudian diberikan panggung, diberikan mimbar untuk mengajar. Ini berbahaya. Karena bisa saja pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat itu masuk, menyeluruh masuk dalam setiap khotbah. Ini serius, saudara. Tuhan Yesus mengecam pengajaran sesat dan dia berkata bahwa barang siapa mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak ini, maka lebih baik ambil batu kerang, ikatkan di leher dan tenggelamkan. Di bagian yang lain, Paulus mengatakan bahwa barang siapa mengajarkan Injil yang lain, sekalipun seorang malaikat, daripada Injil yang diberitakan, maka tertutup dia. Atau istilah Yunani di anathema. Jadi saudara, penting sekali. Saudara boleh setiap waktu nonton dari YouTube itu bagus, tapi perhatikan, lihat profil pengajarnya, lihat profil pengkhotbah. Begini, saya tidak mengatakan bahwa yang tidak sekolah kita itu mereka teologinya juga tidak bertanggung jawab, belum tentu. Sebab ada yang non teologi yang tidak sekolah kitab, tetapi mereka belajar berdarah-darah, bertekun, dan mereka bisa mengajarnya bagus. Tapi sebagus-bagusnya mereka, saya sudah lihat catatan. Katakanlah bahwa Medis TV, katakanlah bahwa Elia Myron, katakanlah bahwa beberapa apologet yang saudara bisa sebut nama mereka bagus. Tapi ketika mereka ngajar doktrin, itu bermasalah. Saudara dengar ya? Ketika mereka ngajar doktrin itu bermasalah. Dalam hal yang lain bagus. Saya tidak bilang mereka ini orang cerdas. Elia Myron orang cerdas. Medis TV ini orang cerdas. Tapi kalau dia sudah bersentuhan dengan doktrin Kristen, error di situ. Jadinya bermasalah di situ. Seperti saudara bukan dokter spesialis anak, kalau saudara mau berurusan dengan seorang ibu yang punya masalah tentang anak. Beberapa waktu yang lalu kami berkonsultasi dengan seorang spesialis atau dokter anak. Karena saya dengan istri saya, kami berkonsultasi dan beliau jelaskan begitu detail. Punya pengetahuan yang baik sekali tentang bagaimana menjelaskan kalau begini nanti jadinya begini, kalau bikin begitu ya, dan seterusnya. Karena beliau benar-benar menekuni itu. 2 Timotius 2 ayat yang kedua dan ayat yang keempat, Titus 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang kedua dan ayat yang ke-24, dan Titus 2 ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu sudah temukan, silakan baca. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percaya kamu itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Terima kasih. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh berdengar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus dapat mengajar. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi hati-hati ya, saya berhati-hati ya untuk akses pengajar-pengajar di YouTube itu ya. Hati-hati. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu membangun di atas dasar yang tidak kuat. Ternyata dalam pengajaran Yesus dia mengejutkan pendengarnya pada saat itu, dan dia juga bisa mendengarkan kita, mengejutkan kita bahwa membangun di atas dasar yang tidak kuat itu adalah membangun di atas dasar kebenaran sendiri.
Namun